Berjarak 45 km dari ibu kota Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kertanegara, disinilah kita berada. Sebuah kabupaten dengan ibu kota Tenggarong, kabupaten yang memiliki luas 26.000 km persegi ini memiliki keajaiban adat budaya. Demi memperkenalkan seluruh adat budaya yang luhur, maka terselenggarakanlah Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival. Selamat datang di Kota Tenggarong. Selamat menyaksikan Festival Erau Adat Kutai. Pesta budaya ini merupakan warisan Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadipura yang telah berlangsung sejak abad ke-13. Jangan benci dengan budaya itu sendiri, karena budaya itu adalah bagian dari waktu dan waktu itu adalah budaya. Kita ini hadir di dunia ini dengan begitu banyak budaya, dan budaya itu memang harus kita lestarikan sebaik dan seindah mungkin. Terus kita tingkatkan, kreasikan, kombinasi sehingga tidak membosankan. Erau terus menjelma menjadi festival kolaborasi yang harmonis antara tradisi yang terjaga dan atmosfer kekinian yang dinamis. Arti kata dari erau itu sebenarnya adalah eroh atau meriah, rame. Ya. Nah, erau ini dilaksanakan ada 3 syaratnya. Pertama, harus ada orang yang dieraukan oleh sultan. Jadi kalau tanpa sultan, erau tidak bisa dilaksanakan. Kedua, syarat yang kedua erau dilaksanakan adalah erau dilaksanakan oleh kerabat. Jadi kami-kami ini berkewajiban untuk melaksanakan erau. Ketiga, yang erau itu adalah rakyat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, baru itu dinamakan erau. Erau diselenggarakan dengan kehadiran seluruh tokoh pemuka masyarakat yang berasal dari seluruh pelosok kerajaan. Salam hangat dari Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014 akhirnya kembali lagi. Acara ini merupakan acara yang sangat spesial, jadi luangkan waktu Anda karena selama 7 hari ke depan akan berlangsung festival budaya tertua dan pastinya menarik langsung dari tanah Borneo. Dengan kultur yang dijaga dengan baik, festival ini memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Adat istiadat dan budaya di Kutai Kartanegara Ing Martadipura ini masih bisa lestari karena seluruh masyarakat atau masyarakat adat kami masih menghargai para leluhur. Demikian pula pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, sangat menghargai leluhur karena mereka beranggapan bahwa tiada leluhur kami maka tiadalah Kutai yang saat ini berada. Peserta yang keempat untuk mempersiapkan hit kelima, maka 1. Selain menyaksikan seni dan budaya tradisi Keraton Kutai Kertanegara, pengunjung juga dapat melihat atau ikut serta dalam atraksi olahraga dan aneka lomba tradisional yang menarik.
sarana pameran pembangunan dan perdagangan aneka produk dan jasa juga disediakan dengan tatanan rapih. Bagi masyarakat dan kalangan muda, juga difasilitasi dengan pentas musik, atraksi komunitas, dan aneka pertunjukan lainnya. Karena banyak sekali kegiatan seni budaya yang harus kita keluarkan, akhirnya kita mencoba mengemas dukungan dari Multicultural Ed ini dengan sebuah kirab budaya. Jadi kirab budaya itu dilakukan justru di awal dalam rangka apa? Menyambut bahwa besok Erau akan dimulai. Kirab budaya menjadi awal pagelaran Erau Adat Kutai International Folklore Art Festival 2014. Kirab budaya diikuti oleh berbagai paguyuban etnis yang ada di Kota Tenggarong dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dalam kirab ini, nantinya diakhiri dengan pertunjukan masing-masing peserta di panggung kirab budaya. Saya berpikir ekonomi harus meningkatkan melalui hal-hal demikian. Dan mudah-mudahan ini mencapai Kutai Kartanegara. Karena kalau ini sebenarnya untuk kesejahteraan rakyat Kutai Kartanegara. Kalau Beseprah ini makan bersama di jalan raya sepanjang 1 km. Di depan museum sampai Gunung Gandek di Tenggarong. 3, 2, 1. Masyarakat boleh datang, kemudian yang menyiapkan adalah dari unit kerja, SKPD, dari perbankan, dari swasta, organisasi, semua ikut di sana. Jadi kita siapkan hidangan, mereka juga kita undang ke sana. Di luar Keraton International Folk Art Festival, aktivitasnya adalah setiap sore itu mereka street performance di depan kantor bupati. Kita nyebutnya Taman Pedestrian.
saya ingin saat ini negara luar itu melihat Kutai Kartanegara. Dan saya ingin menyampaikan pada rakyat Kutai Kartanegara, saatnya kamu melihat budaya luar. Karena budaya luar itu ternyata enggak yang selalu jelek-jelek, mereka juga menjaga tradisinya loh. Lihat talenta daerahnya tetap dijaga. Kan kita suka konotasinya negatif terus nih, kan dengan dunia Eropa dan sebagainya, Amerika selalu yang negatif ke barat-baratan. Tapi ternyata kan enggak. Beluluh itu berarti membersihkan diri dengan secara adat, dengan secara sakralnya, didukung oleh belian, dewa dan pangkon. Beluluh diawali oleh Sultan menuju balai bertingkat 3 yang terbuat dari bambu kuning bertiang 41 buah. Setelah Sultan duduk di tingkat ketiga, balai bambu yang dilapisi kain serba kuning tersebut selanjutnya dilakukan pembacaan mantra oleh seorang pawang atau belian. Empat kerabat keraton berdiri di 4 sudut sisi kanan kiri Sultan itu, membentangkan kain kuning yang disebut kirap tuhing. Diiringi pembacaan mantra dari belian, perempuan yang disebut dewa melakukan ritual tepung tawar terhadap Sultan. Selanjutnya, Sultan turun dari balai untuk melakukan ritual ketika lepas dengan beberapa orang terpilih. Apabila Sultan telah diluluh, maka Sultan tidak boleh menginjakan tanah atau betuhing sampai berakhirnya perayaan Erau yang ditandai dengan belimbur. Setelah ritual selesai, beras yang ada tambak karang dan lain-lain itu diberikan ke warga ya for luck kata mereka. Mereka senang bisa mendapatkan beras yang sudah selesai dari acara beluluh itu. Dengan beluluh, Sultan memohon kepada Sang Pencipta agar kita semua diberi keselamatan dan dapat melaksanakan seluruh rangkaian Erau dengan lancar. Nah, tadi kita telah menyaksikan bersama-sama rangkaian dari upacara beluluh, di mana upacara tersebut memiliki tujuan untuk meminta keselamatan dan juga kesejahteraan bagi warga Tenggarong dan juga tentunya keluarga kesultanan.
Upacara selanjutnya sebagai ritual sebelum pembukaan Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014 adalah upacara adat menjamu benua. Bagi masyarakat di sini, upacara tersebut bertujuan untuk meminta restu dan juga izin demi kelancaran selama pelaksanaan Erau Adat Kutai 2014 berlangsung. Di mana menjamu benua ini ada 3 lokasi yang kita laksanakan: kepala benua, buntut benua, dan tengah benua. Nah, untuk upacara menjamu benua ini bermacam-macam sajian yang kita lengkapi, yaitu terutama kue-kue yang ada sekitar 41 macam makanan yang kita beri makan untuk kita beritahu kepada orang-orang yang halus, orang yang ada di tanah, yang ada di atas, sehingga dalam pelaksanaan Erau ini kita mintakan kepada mereka jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam setiap malam, upacara merangin bertujuan memberitahu dan mengundang makhluk gaib untuk ikut serta meramaikan kemeriahan Erau. Maksud dan tujuannya kita melaksanakan merangin ini, kita mengundang orang-orang halus seperti yang ada di tanah, seperti ada di Kayangan. Kita undang bersama-sama bahwa pelaksanaan malam ini adalah pelas keempat. Untuk bersama-sama kita undang menuju ke Keraton Kesultanan Kartanegara, sekaligus kita meminta kepada mereka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, baik pun yang ada di luar maupun yang ada di dalam, maupun yang ada kerabat-kerabat keraton penduduk yang ada di sini. Upacara merangin diselenggarakan setiap malam selama 3 malam, kecuali malam Jumat. Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014 ada sebuah pagelaran budaya yang sangat luar biasa. Banyak sekali prosesi dan juga ritual yang harus dilakukan sebelum pembukaan Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014. Nah, salah satunya tadi saya sudah menyaksikan upacara adat merangin, di mana upacara tersebut meminta izin untuk bisa melakukan ritual Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014. Kayak di rumah, kalau di rumah itu mungkin kita baca doa arwah ya, kita mengingat kepada leluhur kita, mendoakan kepada leluhur kita, mudahan selama kita di dalam melaksanakan upacara besar ini berjalan dengan baik. Erau Adat Kutai dimulai setelah prosesi mendirikan Ayu. Ayu ini dilaksanakan sebelum opening ceremony. Jadi Sultan disaksikan kerabat, kemudian juga pejabat yang hadir. Ada semacam tiang begitu dengan semua perlengkapan tradisinya. Ketika tiang itu sudah berdiri, artinya ini tanda Erau dimulai.
Warna setia kanan tujuannya sepihak jiwa. Lalu malam juga ada upacara bepelas. Semua yang masuk di situ adalah wilayah adat ya, jadi semua menggunakan pakaian adat karena ada prosesi ritual. Sebelum bepelas sih selalu ada tarian yang menggambarkan sebelum Sultan mengadakan upacara bepelas, itu mesti di make sure bahwa ruangan itu bersih. Bersih dari pengaruh apa saja, dari pengaruh jahat, dari pengaruh yang tidak baik. Yang khas dari bepelas itu ketika Sultan menginjak gong Raden Galuh namanya, dan begitu diinjak sekali itu ada suara bunyi dentuman. Hari pertama 1 kali, hari kedua 2 kali, seterusnya sampai 8 kali. Pada waktu Sultan menginjakkan kakinya, Bluluh tadi menginjakkan kakinya di gong itu meledak, suara ledakan. Itu menandakan bahwa telah bersatunya antara raja, keluarga, dan rakyat untuk membangun bangsa dan negara. Tentunya adalah dulu adalah kerajaan. Ketika Sultan menginjak gong, Sultan harus pegang 2 tali. Yang di sebelah kanan itu kalau nggak salah tari cinde, mungkin nanti kesultanan yang ini ya, yang sebelah kiri. Ini 2 simbol ini menggambarkan, yang satu adalah ini masyarakat, kemudian komunitas yang di luar kesultanan. Yang sebelah kiri adalah bagaimana beliau menggenggam relatif kerabat. Jadi dua-duanya mesti diselaraskan, baru beliau jalan. Kurang lebih seperti itu ininya, dan itu prosesi itu setiap malam dilakukan. Itu tujuannya adalah itu memberikan kekuatan, memberikan aura spiritual yang lebih kuat gitu kepada Sultan. Kita melaksanakan upacara adat era bepelas malam pertama, dan kita laksanakan selama 7 hari 7 malam. Malam pertama tadi sebagai kita lihat bersama bahwa raga Sultan dari ujung kaki sampai ujung rambut itu dipuja. Dipuja dalam pengertian bahwa yang hadir saat ini sesuai dengan undangan yang kami adakan
yaitu desain manusia yang tampak juga hadir yang tidak tampak. Oleh karena itu bedanya bahwa seorang sultan dengan pemimpin-pemimpin lainnya. Full. Menghormati selanjutnya prosesi ngulur naga. 2 buah replika naga, panjangnya kurang lebih 15 meter yang sudah ada di istana itu akan dibawa ke asalnya. Di mana asalnya? Di Kutai Lama. Ini tadi tempat yang kerajaan Kutai ini ada. Nah, 2 buah naga ini itu ada prosesinya mulai dari pembuatannya sampai dengan pelepasannya. Jadi biasanya dibacakan riwayat naga, kemudian ada ritualnya, setelah itu dibawa di atas kapal, naganya dibawa ke Kutai Lama. Sebelum ke Kutai Lama, prosesi ini juga singgah di Samarinda Seberang.
Naga kita kembali kepada historis keberadaan Kutai. Jadi pada dahulu ada Saulu Petinggi yang memelihara sebuah ular yang akhirnya membesar menjadi ular yang besar. Kemudian dia begitu kita ulur kembali ke alamnya sungai, maka muncullah gelombang yang besar, ombak yang besar, buaya yang besar, muncullah Putri Karangmelenu yang diibarkan cikal bakal daripada istri Raja Kutai Kartanegara, yaitu Aji Bataruna Dewa Sakti yang diyakini berasal dari langit. Bapak Camat, pertama kami mengucapkan rasa bangga karena setiap Kami tidak panjang lebar karena sambil menunggu air itu datang, di Kesultanan itu ada upacara beumban, begoro. Itu ya ada semacam prosesi ritual, maknanya apa ya, kayak maknanya sacrifice, kayak pengorbanan seperti itu. Karena Sultan tuh kita lihat duduk di Ranggatiti, kemudian ada kain kuning, nah di atas kepala beliau, di atas kain itu lalu ada penyembelihan ayam gitu ya. Nah setelah itu ada prosesi sedikit.
upacara sudah selesai, RO sudah selesai, kita membersihkan dari apa yang sudah kita lakukan, maknanya simboliknya itu dengan belimbur. Belimbur tuh saling siram. Pada saat air tuli datang, semua orang ke dermaga di depan museum. Di dermaga itu air tuli diterima, diserahkan kepada Sultan. Kemudian Sultan menyipratkan dengan ada rangkaian khusus, kalau itu dimasukkan terus beginiin semua udah kecipratan ininya. Nah itu biasanya orang pengen dapat kecipratannya gitu. Nah setelah ini dimulai, nah biasanya kita beri tanda itu dengan damkar. Disitulah prosesi belimbur udah mulai. Ya udah Tenggarong menjadi basah, tumpah ruah. Semua orang happy karena saling siram gitu ya. Maknanya sih sebenarnya membersihkan diri. Assalatu wassalamu sayyidi khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu sayyidi rahmatil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tanah Kutai Kartanegara ini mampu menggali apa saja yang menjadi sumber kekayaan dan termasuk tradisinya. Kita selalu bilang kita ini kaya dengan tambang, kita kaya dengan migas, minyak dan gas, tapi kita lupa kadang-kadang dengan kekayaan tradisi, wisata, budaya kita. Itu yang ingin saya gelorakan. Kita ini kaya banget dengan budaya dan kita harus sampaikan pada dunia bahwa kita ini kerajaan tertua Indonesia. Kalau kami para pelaku, orang-orang keraton ini tidak mau melaksanakan erau lagi, maka erau ini akan musnah. Apalagi di kemajuan globalisasi dengan teknologi yang maju, mungkin nanti budaya asing yang masuk. Oleh karena itu, salah satu benteng pertahanan terakhir budaya bangsa itu ada di keraton. Salah satu. Jadi kalau keraton sudah acuh tidak melaksanakan, maka anak cucu kita tidak akan melihat lagi budaya bangsa yang besar ini. Adat merupakan warisan budaya yang dianut oleh suku tertentu. Dan dengan masuknya terpaan ideologi dan budaya lain di masyarakat Kutai Kartanegara, tetap memegang teguh adat dan tradisi mereka. Ini sebagai bukti bahwa masyarakat Kutai Kartanegara menganut sistem tersebut sejak turun-temurun. Dan rangkaian upacara tadi juga sebagai penutup jumpa kita di Erau Adat Kutai International Folklore and Art Festival 2014. Tidak pernah lupa saya ingatkan untuk tetap memegang teguh warisan budaya Indonesia.